Siap. Siang, Bapak. Siap, Kak. Oke, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang sudah join, kembali kami informasikan untuk personal link name-nya disesuaikan dengan nama sekolahnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, silahkan minimal personal link name-nya mengacu ke nama sekolah. Jadi meskipun ada nama pribadi, silahkan munculkan nama sekolahnya. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, mohon diberikan kode mantan ya. Suara kami terdengar jelas napitan ya. Terima kasih. Soalnya ada pertanyaan dari atau informasi dari rekan kita di SMKN 1 Sukawati. Jadi suaranya katanya belum terdengar dengan jelas. Mungkin silakan dicek settingan audionya. Untuk rekan kita yang ada di SMK N1 Sukawati. Jadi untuk rekan-rekan yang ada di sekolah lain, kebetulan suaranya katanya sudah diterima dengan jelas. Mungkin settingan audio yang ada di SMK N1 Sukawati nih. Bagi Bapak Ibu yang baru join atau bergabung, kembali kami informasikan silahkan untuk mengisi daftar hadir sesuai dengan link yang kami bagikan, kami share di chat. Dan pastikan selama pelaksanaan diskusi nanti, mohon untuk menonaktifkan suara. Kecuali pada saat pelaksanaan diskusi, nanti kami akan menunjuk rekan-rekan yang mungkin akan mengajukan pertanyaan, akan kami tunjuk. Jadi pada saat ditunjuk baru mengaktifkan suara. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta yang sudah join, sudah bergabung pada sesi 3 pada hari ini. Jadi karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 sesuai dengan jadwal, untuk kegiatan diskusi dan simulasi online kita mulai Bapak Ibu. Jadi sebelumnya mohon izin untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Jadi sesuai dengan agenda sebagaimana kami informasikan melalui surat bahwa pada hari ini kita akan melakukan diskusi termasuk juga simulasi terkait dengan penerapan aplikasi Sikepung. Sebagaimana informasi yang sudah kami berikan pada saat sosialisasi di awal bulan, tepatnya pada tanggal 1 dan 2 Oktober. Jadi yang kami harapkan adalah rekan-rekan yang ada di sekolah yang kemarin sudah mengikuti sosialisasi tersebut sudah dapat menginformasikan penerapan aplikasi ini kepada rekan-rekan lain yang ada di masing-masing sekolah. Nah, setelah pelaksanaan sosialisasi kemarin sebenarnya ada beberapa rekan-rekan yang berasal dari beberapa sekolah yang sudah sempat mengkonsultasikan maupun menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan implementasi dari aplikasi Sikipu ini. Nah, dari penerapan aplikasi atau penerapan aplikasi Sikipu ini, ada beberapa kendala yang sudah kami rangkum, sudah kami ringkas, di mana permasalahan-permasalahan yang ada itu terbagi menjadi 4 permasalahan utama. Jadi mohon izin yang membagikan atau sharing screen permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat penerapan aplikasi Sikipu ini. Jadi sebagaimana kami informasikan tadi, jadi kita langsung saja Bapak Ibu karena waktu kita juga terbatas, jadi yang langsung ke poin pelaksanaan dari diskusi online ini. Sebelum pelaksanaan diskusi, izin untuk menyampaikan beberapa permasalahan yang sebelumnya sudah sempat diinformasikan kepada kami. Jadi secara umum kami ringkas sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan kita adalah, jadi banyak rekan-rekan kita yang masih mengalami kendala atau permasalahan pada saat login. Jadi permasalahan pada saat login ini muncul pada saat kita menggunakan password lama. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengakses aplikasi Sikipu, pada saat Bapak Ibu mengakses aplikasi Sikipu, maka Bapak Ibu akan diberikan tampilan seperti ini.
yang ada di depan Bapak Ibu, bagian tengah-tengah. Jadi di sana Bapak Ibu diharuskan untuk menginput NIP pada kolom user maupun pada kolom password. Jadi pada saat login awal, kolom user dan password, Bapak Ibu diwajibkan atau diharuskan menggunakan NIP. Meskipun dulu sudah pernah mengganti password, namun karena ada perubahan struktur yang ada di Sikepo, sesuai dengan informasi yang sudah kami berikan di awal tahun, bahwa password-password yang sudah berubah kami reset kembali ke NIP masing-masing pegawai. Nah, kendala yang dihadapi ketika rekan-rekan ini pada saat login adalah mereka menggunakan password yang lama. Selain menggunakan password yang lama, pada saat login mereka juga menggunakan email pada kolom usernya, sehingga pada saat login masih terkendala. Selanjutnya, ketika mereka sudah benar-benar menggunakan NIP, namun juga masih terkendala, mereka ujug-ujug menggunakan menu lupa password. Jadi yang ada di pojok kanan bawah, sebagaimana kursor saya menunjuk. Jadi mereka ujug-ujug menggunakan menu lupa password ini, sehingga pada saat menggunakan password yang dikirim melalui email, password itu tidak berfungsi. Jadi kami informasikan menu lupa password yang ada di pojok kanan bawah ini, sebagaimana kursor saya menunjuk, itu akan berfungsi ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan email Bapak Ibu pada menu ganti password. Jadi yang tampilannya ada di sebelah kanan. Jadi email itu akan aktif ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan email Bapak Ibu pada kolom email ini. Jadi pada saat menu penggantian password. Ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan, baru menu lupa password ini akan aktif. Selanjutnya, permasalahan berikutnya adalah mereka sudah mendaftarkan password baru. Sudah mendaftarkan email juga. Namun karena lupa password, akhirnya yang bersangkutan menggunakan fasilitas menu lupa password. Namun pada saat sistem mengirimkan password ke email yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan tidak ingat password dari email yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan tidak bisa mengetahui atau tidak bisa mengakses password yang dikirim oleh sistem. Nah, itu juga permasalahan yang terjadi ketika di tahap awal untuk login, banyak rekan-rekan kita yang tidak bisa login. Selanjutnya, password yang digunakan atau yang diinput juga salah. Nah, beberapa permasalahan inilah yang terjadi ketika rekan-rekan kita sudah melakukan uji coba dari aplikasi Sikepo ini. Nah, bagaimana solusinya nanti akan kami informasikan pada saat simulasi. Permasalahan yang kedua, yaitu pada saat penyusunan dan penentuan ID SKP. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah masuk ke tahap penyusunan SKP, jadi tahapan ini biasanya setelah kita ganti password. Pada saat menyusun SKP, ID SKP yang ada di pojok kanan atas tidak muncul. Jadi ID ini hanya akan muncul ketika Bapak Ibu sudah menyusun SKP yang baru. Jadi menyusun SKP baru. Pada suatu ketika Bapak Ibu sudah menentukan lokasi, pada saat pembuatan draft SKP, menentukan lokasi pembuatan dan tanggal pembuatan, ternyata pada saat simpan, ada kondisi Bapak Ibu ternyata kembali lagi ke tampilan yang paling atas. Jadi tampilan untuk buat SKP baru. Permasalahan ini terjadi pada umumnya karena sebagaimana kendala yang kami sampaikan, pertama menetapkan tanggal pembuatan pada tahun 2019. Jadi sesuai kesepakatan kita, artinya sesuai dengan informasi yang kami sampaikan di awal pada saat sosialisasi, jadi penetapan tanggal SKP kita gunakan 2 Januari 2020 sesuai dengan penetapan SKP 2020. Namun kalau di sekolah, tahun ajaran baru, kalau tidak salah per 6 Januari, jadi silahkan disesuaikan. Selanjutnya,
ketika Bapak Ibu kembali kepada menu ini, itu berarti juga ada kendala karena sistem tidak membaca tanggal yang ditentukan. Jadi pada saat menginput tanggal pembuatan, sebagaimana kursor yang menunjuk, terkadang ketika tampilannya tidak sempurna, berbayang atau samar-samar, dan Bapak Ibu memilih pada saat kondisi itu, sistem terkadang tidak bisa membaca tanggal yang ditentukan. Oleh karena itulah, Bapak Ibu akan dikembalikan ke posisi tampilan Sikipu seperti ini. Jadi buat SKP baru. Selanjutnya permasalahan yang ketiga yaitu pada saat update profil pegawai. Untuk update profil pegawai ini biasanya kita lakukan ketika terjadi perbedaan data antara database Sikipu dengan database Simpeg. Jadi ketika ada perbedaan, silahkan Bapak Ibu menggunakan menu update profil pegawai. Jadi kursor yang saya tunjuk ini. Ketika muncul hanya NIP, jadi dapat kami sampaikan ketika hanya muncul NIP, berarti pada saat yang bersamaan kami sedang melakukan update database Sikipu. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti ini, silakan Bapak tunggu jeda beberapa waktu, lanjut klik update profil pegawai. Apabila muncul permasalahan seperti yang ada di atas, jadi data Simpeg Anda berubah. Ketika muncul informasi seperti ini, silahkan Bapak Ibu menghubungi BKD Provinsi Bali, khususnya pada bidang penilaian kinerja. Jadi ketika notifikasi seperti ini muncul, berarti Bapak Ibu harus menyampaikan permasalahan ini ke bidang penilaian kinerja BKD Provinsi Bali. Atau nanti dapat menggunakan menu butuh bantuan yang ada di aplikasi Sikipu. Nanti akan kami informasikan. Selanjutnya adalah membreakdown target bulanan. Jadi permasalahan lainnya yang muncul adalah pada saat rekan-rekan khususnya para guru ketika membreakdown target bulanan. Per uraian tugas tidak diwajibkan terisi seluruh bulan ini. Jadi target per bulan ini tidak harus terisi, tidak wajib terisi. Sedangkan secara akumulasi pada kolom total yang ada di bawah ini, pada kursor menunjuk, target tiap bulan dari Januari sampai Desember wajib terisi. Jadi kami ulangi, untuk target peruraian tugas, target bulanan tidak wajib terisi. Silakan itu di breakdown atau dibagi sesuai dengan bulan kapan pekerjaan itu akan direalisasikan. Namun secara akumulasi pada kolom di bawah ini, target bulanan wajib terisi. Jadi target bulanan selama 1 tahun ini berdasarkan breakdown target tahunan di seluruh uraian tugas yang dibuat. Nah, bagaimana halnya dengan para guru yang dominan uraian tugasnya kuantitasnya hanya dalam 1 tahun? Berarti nanti akan kami jelaskan. Jadi inilah permasalahan yang secara umum terjadi pada saat rekan-rekan kita sudah melakukan uji coba. Namun sebelum ke simulasi, berikut kami akan berikan gambaran terkait dengan SKP, contoh SKP dari para guru. Dalam hal ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun guru biasa. Artinya guru yang tidak diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah ataupun wali kelas. Jadi ini hanya gambaran bayangan terhadap contoh SKP kepala sekolah. Ini contoh SKP untuk wakil kepala sekolah dan ini contoh SKP untuk guru. Kalau melihat dari uraian tugas ini, dari butir kegiatan ini, uraian tugas ini jumlahnya hanya 9. Dan mungkin uraian tugas atau butir-butir kegiatan SKP para guru mungkin juga tidak sampai 9. Mungkin ada yang 6, ada yang 7. Dan contoh ini cuma 9. Namun dari sekian uraian tugas ini ternyata target-targetnya
kenyataan yang dibuat adalah rata-rata 1. Uraian tugas yang pertama 1, uraian tugas yang kedua 1, uraian tugas yang ketiga 1, dan seterusnya sampai yang terakhir uraian tugasnya cuma 1. Nah, bagaimana caranya membreakdown target ini? Target tahunan yang rata-rata jumlahnya 1, ketika di breakdown per bulan, ternyata ada beberapa bulan yang mungkin tidak terpenuhi. Jadi, rata-rata para guru menanyakan permasalahan seperti ini. Nah, bagaimana cara membreakdownnya dan solusinya seperti apa, nanti akan kami simulasikan. Dan informasi awal, untuk kondisi rekan-rekan para jabatan fungsional guru atau jabatan fungsional lain, yang uraian tugasnya tidak terlalu banyak, sedangkan target tahunannya hanya 1, jadi bisa dikondisikan atau disesuaikan target tahunan pada kolom unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi hanya pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan yang bisa disesuaikan targetnya. Termasuk juga mungkin ada beberapa kegiatan yang ada di unsur penunjang yang disesuaikan. Disesuaikan dalam arti targetnya itu dibuatkan lebih dari 1. Sehingga target pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan ini dapat di breakdown pada salah 1 bulan dalam 1 tahun. Konsekuensinya memang target yang akan dicapai khususnya dari sisi angka kredit tidak akan tercapai. Di mana kondisi untuk pelaksanaan diklat, mengikuti seminar, itu semuanya tergantung dari apakah dari pusat mengadakan atau dari dinas mengadakan. Kalaupun mengadakan belum tentu yang bersangkutan yang ditunjuk. Konsekuensinya akan terjadi, kemungkinan akan seperti itu. Namun untuk pelaporan di Sikipu, untuk dapat merealisasikan pelaporan di Sikipu, dapat dibahasakan atau menggunakan bahasa menyiapkan bahan pelaksanaan diklat. Sebagai contoh, misalkan ternyata dalam setahun ditargetkan 3, ternyata hanya terrealisasi 1, berarti 2 target yang sudah ditetapkan di awal. Untuk pelaporan di Sikipu bisa menggunakan bahasa atau kalimat menyiapkan pelaksanaan bahan diklat. Kalau misalnya itu terrealisasi, berarti kita melaksanakan diklat kurikulum atau melaksanakan diklat yang lainnya. Jadi ini sebagai gambaran awal. Nah, untuk simulasinya, yang langsung saja. Jadi untuk simulasi kita langsung mengakses ke aplikasi Sikipu. Jadi ke sikipu.baliprof.go.id. Untuk simulasi sesi ini karena seluruh peserta dari Kabupaten Gianyar, jadi yang mohon izin kepada Bapak Ibu yang bertugas di SMA 1 Sukawati, yang mohon izin menggunakan salah satu gurunya, yaitu atas nama Iwayan Arto Utamo. Jadi sesuai informasi yang Tiang sampaikan di awal tadi, pada saat kita akan login ke Sikipu, pada kolom user, sebagaimana tulisan di sini, silakan input NIP. Pada kolom password, silakan input NIP. Selanjutnya, ketika 2 kolom ini sudah terisi, Bapak Ibu silakan lanjutkan mengisi kode CAPTCHA sebagaimana angka yang sudah dimunculkan. Lanjut, ketika tidak ada permasalahan, Bapak Ibu silakan lanjut klik sistem. Ketika Bapak Ibu sudah menekan tombol masuk sistem, seharusnya Bapak Ibu sudah pada tahapan seperti ini. Jadi ada muncul notifikasi, ini saatnya Anda mengganti password agar tetap aman. Apabila muncul login Anda salah, seperti informasi kami tadi, ada beberapa kemungkinan. Pertama, tahapan ini tidak dilakukan dengan benar, atau menggunakan password yang lama,
Atau mungkin ada kemungkinan rekan kita memang sudah di awal sempat mengganti password. Artinya di awal dalam artian ketika aplikasi Sikipu tahun 2020 ini sudah diterapkan, sempat mengganti password. Nah, kenapa kami menggunakan NIP atas nama Pak Wayan Arta Utamo dari SMA 1 Sukawati? Karena kami sudah cek di awal bahwa NIP yang bersangkutan belum pernah digunakan untuk akses aplikasi Sikipu. Jadi ini mohon izin kami menggunakan NIP-nya sebagai simulasi. Ketika Bapak Ibu sudah diberikan tampilan seperti ini, informasi untuk mengganti password, lanjut klik OK. Jadi pada tahapan ini Bapak Ibu diharuskan untuk mengganti password sebelumnya. Jadi untuk password sebelumnya adalah NIP. Untuk mengetahui password yang kita input benar, silahkan klik tanda mata ini. Untuk password baru, saya contohkan seperti ini. Jadi untuk password baru, sebagaimana catatan di poin 4, harus ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jadi minimal 8 karakter, ada gabungan antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, untuk email, karena Tiang tidak mengetahui email yang bersangkutan, jadi Tiang contohkan saja. Nanti mohon izin kepada rekan kita di SMA 1 Sukawati, mohon informasi email yang bersangkutan dan nomor HP yang bersangkutan. Nanti bisa japri ke Tiang, nanti Tiang akan mengupdate menyesuaikan dengan email yang bersangkutan. Jadi sebagai contoh, email yang Tiang cantumkan adalah seperti berikut. Nomor HP, Tiang pakai nomor HP Tiang pribadi. Jadi ini disesuaikan. Untuk password, silakan password sebelumnya menggunakan NIP, password baru, ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Untuk email, pastikan bahwa email yang terdaftar adalah email yang aktif dan Bapak Ibu bisa mengakses email tersebut. Fungsi dari email yang terdaftar di sini adalah untuk memfasilitasi ketika Bapak Ibu terkendala atau lupa terhadap password yang sudah dibuat. Sehingga ketika itu terjadi, pada saat email ini sudah Bapak Ibu daftarkan, Bapak Ibu dapat menggunakan menu lupa password. Jadi menu lupa password itu diklik, maka sistem akan mengirimkan email atau mengirimkan password baru melalui email yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Lanjut, ketika ini memang sudah terisi, semua data ini sudah benar, silakan lanjut klik simpan. Oke, maka Bapak Ibu akan kembali ke menu yang tadi, ke tampilan login. Kembali input NIP. Password, untuk memastikan password yang kita klik benar. Jadi password yang kita klik benar, Bapak Ibu tinggal klik tanda mata ini untuk melihat, sehingga meminimalisir terjadi kesalahan dalam penginputan password. Selanjutnya isi kode captcha. Lanjut klik masuk ke sistem. Seperti kami sampaikan tadi, apabila ada kendala lupa password, Bapak Ibu silahkan menggunakan menu ini. Karena email sudah didaftarkan, otomatis menu ini sudah bisa digunakan dengan baik. Apabila data ini sudah benar, Bapak Ibu silahkan lanjut klik masuk ke sistem. Sehingga Bapak Ibu dihadapkan pada tampilan seperti berikut. ID SKP pada saat ini, pada tahapan ini belum muncul. Jadi ID SKP ini akan muncul ketika Bapak Ibu sudah melakukan penyusunan SKP melalui buat SKP yang baru. Jadi untuk membuat SKP yang baru, silakan Bapak Ibu klik, maka Bapak Ibu diharuskan untuk mengisi lokasi pembuatan dan tanggal pembuatan SKP. Jadi untuk tanggal pembuatan silakan apakah tanggal 2 atau tanggal 6 silakan disesuaikan dengan
hari kerja efektif pertama kali di bulan Januari. Yang contohkan di Januari nih. Di 6 Januari 2020 atau mungkin ada yang 2 Januari 2020, kami persilahkan. Kita pastikan bahwa pada saat pemilihan tanggal, tampilan pemilihan tanggal ini sudah jelas. Jadi tidak berbayang atau tidak samar-samar, dan ketika kita memilih tanggal sudah jelas. Selanjutnya kita klik simpan. Pada saat Bapak Ibu sudah klik simpan, maka otomatis ID akan muncul. ID SKP akan muncul dan profil dari pegawai akan muncul. Ketika terdapat perbedaan data antara yang muncul pada aplikasi Skipo dengan keadaan sebenarnya, silahkan Bapak Ibu klik menu update profil pegawai. Selanjutnya, apabila setelah klik update profil pegawai juga tidak terjadi perubahan, padahal sebenarnya berbeda, silahkan Bapak Ibu pastikan data tersebut sudah terupdate di Simpag. Karena untuk database Skipo ini seluruhnya diambil dari database Simpag. Jadi pastikan bahwa data profil Bapak Ibu apabila terdapat perbedaan dengan database Skipo silahkan update. Kalau ternyata setelah update masih juga tetap sama, tidak ada perubahan, berarti yang perlu dicek adalah di database Simpag. Yang lanjutkan, tahapan selanjutnya adalah mengisi profil penilai atau atasan langsung. Jadi tahapan-tahapan ini sebenarnya sama dengan tahapan Skipo tahun lalu. Jadi ini juga tidak terlalu susah. Jadi silakan klik update profil pegawai, masukkan NIP atasan langsung. Jadi ini adalah NIP dari atasan langsung Pak Wayan Arto Utamo. Jadi atasan langsung guru adalah kepala sekolahnya. Jadi mohon izin kalau dari SMA 1 Sukawati, kepala sekolahnya atas nama Pak Wayan Widyo. Jadi ketika atasan langsung Bapak Ibu merupakan pejabat definitif, abaikan kolom PLT. Kecuali jabatan atasan Bapak Ibu adalah PLT, maka Bapak Ibu wajib mengisi kolom ini. Silakan ditunjuk jabatan yang di PLT-kan. Kami ulangi, ketika jabatan itu definitif, Bapak Ibu abaikan kolom PLT ini. Tapi ketika jabatan yang ditunjuk adalah PLT, isi kolom PLT ini. Apakah sebagai kepala sekolah, KTU, dan yang lainnya. Apabila ini sudah fix, lanjut klik simpan. Jadi akan muncul data profil pegawai dan profil penilai atau atasan langsung. Setelah ini terisi, maka tahapan selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa menyusun uraian tugas SKP. Jadi tahapan penyusunan SKP bisa dilakukan melalui menu tambah uraian SKP. Bapak Ibu tinggal klik. Maka bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang jabatan fungsional, maka akan ada tambahan kolom unsur dan angka kredit. Kalau sebelumnya bagi rekan-rekan pelaksana dan struktural, kolom unsur dan angka kredit ini tidak ada, tidak muncul. Yang ada hanyalah kolom uraian sampai dengan kolom biaya. Namun karena yang kita jadikan contoh adalah guru, jabatan fungsional, tentunya kolom unsur ini muncul termasuk juga kolom angka kredit. Sebagai contoh, misalkan kita menyusun salah satu uraian tugas guru.
kita isi uraian tugas setiap kolom ini sesuai dengan target atau butir kegiatan yang akan kita targetkan pada tahun berjalan atau tahun depan. Yang misalkan seperti ini. Jadi unsur utama melaksanakan dan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, angka kredit sebesar 10,13. Jadi untuk tanda koma pada kolom angka kredit ini diganti dengan titik. Target setahun adalah 1, kualitasnya 100, satuannya laporan penilaian kinerja. Waktu 12, biaya kosong. Kalau ada silakan cantumkan biaya, tapi kalau tidak cantumkan kosong. Kami informasikan kembali untuk satuan tidak boleh diisi dengan kata kegiatan, orang, atau kali. Jadi sesuaikan dengan Permenpan tentang Jafung Guru, satuan setiap butir pelaksanaan kegiatan itu apa. Jadi tahapan untuk penyusunan uraian tugas SKP, Bapak Ibu lakukan sejumlah berapa uraian tugas yang ditargetkan. Jadi kalau misalnya 10 ada target butir kegiatan yang diperjanjikan, maka 10 kali Bapak Ibu melakukan tahapan ini. Jadi ini klik simpan. Lanjut uraian tugas berikutnya. Contoh saja melaksanakan tugas sebagai wakil kepala sekolah. Targetnya juga 1, kualitas wajib 100. Waktunya 12 bulan. Simpan. Jadi untuk uraian tugas ini minimal disusun sebanyak 5 uraian tugas. Jadi ini kita yang contohkan saja. Jadi untuk unsur utama sudah ada 3, di mana masing-masing target tahunannya hanya 1. Kemungkinan yang akan sering ditanyakan adalah pada saat target kegiatan itu ternyata tidak bisa memfasilitasi atau memenuhi target tahunan, di mana target tahunan itu harus di breakdown tiap bulan. Selanjutnya yang contohkan untuk unsur penunjang. Untuk target pastikan selalu 100 untuk di awal tahun. Jadi bisa kita contohkan seperti ini. Jadi sebagai contoh kami sudah menyusun sekitar 6 uraian tugas, di mana ada 5 unsur utama dan 1 unsur penunjang.
Jadi dari target yang sudah kita tentukan dalam setahun, dari setiap butir kegiatan ini, tahapan selanjutnya adalah kita harus membreakdown ke target bulanan. Jadi untuk membreakdown target tahunan ini ke target bulanan, Bapak Ibu silakan scroll ke kanan. Ada 3 menu aksi yang dapat digunakan untuk memperbaiki, menghapus, ataupun membreakdown target tadi. Jadi menu aksi yang pertama yaitu menu untuk mengedit, menu untuk menghapus, yang terakhir adalah membreakdown target bulanan tadi. Secara akumulasi, total target dalam setahun adalah 10. Nah, kalau kita logikakan, seharusnya ada 2 bulan yang kemungkinan tidak terisi targetnya. Kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepada Bapak Ibu selaku TU yang mengikuti diskusi atau simulasi ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan informasi atau mengkondisikan breakdown terkait dengan target tahunan tadi menjadi target bulanan. Nah, kembali bagaimana cara membreakdown. Jadi kita contohkan untuk uraian tugas yang nomor 1, silahkan klik menu yang ada paling kanan. Untuk posisi awal, target tahunan semua akan diposisikan pada bulan Januari. Jadi untuk penetapan kapan itu akan direalisasikan atau target bulanan tadi kapan akan atau di mana akan ditempatkan, silahkan disesuaikan dengan bulan kapan pekerjaan itu akan direalisasikan. Misalkan untuk uraian tugas yang pertama, karena pekerjaan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu dilakukan selama setahun, baik dari Januari sampai dengan Desember, maka ini bisa ditempatkan di mana saja. Karena targetnya hanya 1, tentunya yang bisa kita breakdown ke target bulanan hanya pada salah 1 bulan. Ketika sudah terisi, silakan klik simpan. Maka otomatis dari bulan Januari sampai April kosong, Juni sampai Desember kosong. Jadi penempatan target tadi berada pada bulan Mei. Begitu seterusnya sampai uraian tugas yang terakhir. Sebagai contoh ada uraian tugas yang jumlahnya 4 atau mungkin lebih. Nanti pada saat Bapak Ibu membreakdown akan diinformasikan berapa sisa target yang belum dibagi habis pada tiap bulannya. Jadi kayak tadi contohnya 4, baru kita tempatkan 1, maka terdapat 3 target yang belum di drop pada salah satu atau beberapa bulan. Jadi misalnya kita tempatkan di bulan Januari, November, dan Desember. Ketika akumulasi target bulanan ini tidak sama dengan akumulasi target tahunan, maka ketika kita akan simpan akan muncul notifikasi error. Jadi total kuantitas per bulan harus sama dengan kuantitas setahunnya. Oleh karenanya, informasi ini sangat penting untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian berapa jumlah target yang belum di breakdown atau di drop pada salah satu atau beberapa bulan. Selanjutnya klik simpan. Lanjut. Jadi penyusunan atau breakdown target ini Bapak Ibu lakukan seperti apa yang kami contohkan ini.
Jadi secara akumulasi, pada tiap bulan ini wajib terisi. Jadi pada kolom total ini, setiap bulan wajib terisi target. Sebagaimana diinformasikan di awal pada saat sosialisasi, pembayaran tunjangan kita nantinya akan berdasarkan dua kriteria, yaitu kehadiran dan kinerja. Untuk kinerja tentunya kita harus ada target yang harus kita realisasikan, dan target itu bisa kita lihat berdasarkan breakdown dari target tahunan tadi. Jadi breakdown target per uraian tugas. Untuk setiap uraian tugas tidak harus ada di setiap bulan. Namun secara akumulasi pada kolom total ini wajib terisi tiap bulan. Dari kondisi ini Bapak Ibu bisa melihat terdapat 3 bulan yang belum terisi. Jadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Pertanyaan ini pasti akan sering muncul kepada Bapak Ibu, terutama bagi para guru yang mungkin butir-butir kegiatannya tidak terlalu banyak. Butir kegiatannya juga tidak terlalu banyak, targetnya karena sesuai dengan ketentuan sudah pasti juga tidak akan banyak. Jadi untuk target mereka rata-rata satu laporan, satu surat keterangan, dan yang lainnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengkondisikan atau mengisi target bulan ini? Seperti kami informasikan tadi, untuk bisa memfasilitasi atau mengakomodir kondisi ini, Bapak Ibu bisa menyesuaikan target tahunan tadi pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi sebagai contoh, pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan, misalnya awalnya Bapak Ibu menargetkan 3, menargetkan 1, lalu kegiatan kolektif menargetkan 4, dan membuat karya tulis menargetkan 2 misalkan. Jadi target pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan bisa Bapak Ibu sesuaikan. Contoh karya tulis kita rubah targetnya menjadi 4. Jadi itu yang kita breakdown pada salah satu bulan atau beberapa bulan. Selanjutnya, misalkan kita juga menempatkan atau merubah atau menyesuaikan target kegiatan kolektif guru, di mana targetnya kita sesuaikan menjadi 5, misalkan seperti ini. Dengan pengkondisian atau penyesuaian dari target-target tadi, maka secara akumulasi setiap bulannya sudah terdapat target kinerja yang harus direalisasikan. Jadi ini sekedar contoh. Tentunya pada saat menentukan target bulanan itu disesuaikan dengan kapan pekerjaan itu direalisasikan. Seperti halnya tadi pelaksanaan pembelajaran, itu targetnya hanya 1. Jadi bisa ditempatkan pada salah satu bulan karena memang pekerjaan itu dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Jadi penempatan target bulanan bisa ditempatkan pada salah satu bulan. Begitu halnya juga melaksanakan tugas sebagai wakil kepala sekolah atau kepala sekolah, wali kelas. Jadi itu juga bisa ditempatkan pada salah satu bulan karena targetnya hanya 1. Jadi berbeda halnya dengan pelaksanaan diklat.
Jadi untuk pelaksanaan diklat tentunya kita tidak bisa memprediksi kapan kita akan mengikuti diklat. Jadi ini juga bisa dilihat pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, pada umumnya kapan pelaksanaan diklat itu dilaksanakan. Jadi silahkan tempatkan target pelaksanaan diklat itu pada bulan-bulan yang sering dilaksanakan diklat tersebut. Untuk selanjutnya, karena penyusunan karya tulis itu tergantung dari kita, silakan kita menetapkan kapan penyelesaian karya tulis itu dilakukan. Nah, karena ada perubahan penyesuaian target, tentunya akan mempengaruhi apakah saya bisa merealisasikan dari target yang sudah saya buat tadi. Untuk kondisi seperti itu dalam pelaporan SKP atau SIKEPO, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah contoh misalkan membuat karya tulis dari target 4 tadi ternyata kita hanya merealisasikan 2. Bagaimana caranya saya merealisasikan dari pelaporan di SIKEPO untuk 2 karya tulis yang belum bisa direalisasikan. Jadi caranya untuk pelaporan di SIKEPO, Bapak Ibu dapat melaporkan menyiapkan bahan atau draft penyusunan karya tulis atau menggali informasi terkait dengan atau referensi terkait dengan penyusunan karya tulis, misalkan seperti itu. Nah, kalau untuk pelaksanaan diklat juga bisa dibuatkan seperti itu, misalkan ini bukan diklat kepemimpinan, tapi anggap mengikuti diklat, jadi Bapak Ibu juga bisa seperti itu. Kalau misalnya diklat itu ditargetkan 2, ternyata hanya 1 yang terrealisasi dalam setahun, untuk pelaporan di SIKEPO yang belum terrealisasi dapat dilaporkan menyiapkan bahan pelaksanaan diklat dan seterusnya. Jadi kondisi inilah yang bisa dijadikan solusi untuk memfasilitasi adanya bulan-bulan tertentu yang tidak terakomodir pada kolom total ini. Jadi setiap bulan secara akumulasi setiap PNS wajib memiliki target kinerja karena dasar pembayaran tunjangan kinerja salah satunya adalah berdasarkan capaian kinerja. Untuk mencapai capaian kinerja tadi, Bapak Ibu harus menargetkan target kinerja. Jadi secara umum penyusunan SKP ini seperti ini. Lanjut, untuk memastikan bahwa SKP yang kita susun ini sudah benar, sudah tepat, Bapak Ibu silakan melihat inputan SKP Bapak Ibu melalui menu cetak SKP. Jadi melalui menu cetak SKP tadi, kami kembalikan melalui menu cetak SKP yang ada di pojok kiri bawah ini, Bapak Ibu klik, maka Bapak Ibu akan ditampilkan form SKP sebagaimana form SKP yang Bapak Ibu susun di awal tahun. Jadi ada unsur utama, ada unsur penunjang, ada profil penilai dan profil pejabat penilai. Jadi pastikan bahwa apa yang Bapak Ibu susun sudah benar. Selanjutnya ketika ini sudah benar, silakan Bapak Ibu lanjut confirm SKP. Jadi posisi confirm SKP kami tempatkan pada posisi paling bawah. Jadi dari posisi atas tadi, sebelum Bapak Ibu mencapai menu SKP, confirm SKP, Bapak Ibu selalu diingatkan apakah sudah sesuai dan disetujui atasan atau tidak. Ketika sudah sesuai, maka dapat dilakukan confirm SKP. Jadi kenapa kami tempatkan paling bawah? Ini untuk memastikan bahwa apa yang Bapak Ibu susun itu sudah benar dan meminimalisir terjadinya kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi terkadang ketika Bapak Ibu atau rekan-rekan sudah terlanjur confirm SKP, seperti kami sampaikan di awal bahwa ketika sudah confirm, Bapak Ibu tidak dapat melakukan perbaikan atau revisi terhadap target yang sudah disusun. Oleh karenanya, pastikan bahwa ketika Bapak Ibu sudah menyusun SKP, apa yang sudah dituangkan itu sudah benar. Jadi tidak ada kesalahan pada saat penyusunan ataupun membreakdown target bulanan tadi.
Jadi tahapan-tahapan di aplikasi Sikipo seperti itu dari tahap awal login sampai kita menyusun SKP. Namun yang menjadi rutinitas atau tanggung jawab Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana Bapak Ibu dapat melakukan pelaporan capaian tugas SKP. Jadi secara rutin tugas yang Bapak Ibu lakukan adalah atau setiap PNS adalah melakukan pelaporan capaian tugas SKP. Nah, bagaimana kita melaporkan capaian tugas SKP? Jadi saya mohon izin menggunakan akun saya karena ini posisinya ini masih belum confirm SKP. Jadi yang logout terlebih dahulu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengkonfirm SKP, maka akan muncul posisi seperti ini, tampilan seperti ini. Jadi dari tampilan ini Bapak Ibu akan mengetahui atau melihat perbedaannya di mana kolom aksi sudah tidak ada 3 menu tadi, ada menu edit, hapus, ataupun breakdown target bulanan, itu sudah tidak muncul. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan confirm SKP. Dan tahapan untuk pelaporan capaian tugas SKP hanya bisa dilakukan ketika Bapak Ibu sudah melakukan confirm SKP. Sebagai contoh, pada bulan Oktober kami menargetkan, yang pribadi menargetkan 17 targetnya, 17 pelaksanaan pekerjaan. Yang terbagi ke dalam beberapa uraian tugas pekerjaan, yaitu uraian tugas nomor 2, 3, 4, dan 6. Untuk merealisasikan target di bulan Oktober ini, berarti yang harus saya lakukan atau Bapak Ibu lakukan adalah melaporkan capaian tugas SKP. Untuk melaporkan capaian tugas SKP, Bapak Ibu tinggal klik menu capaian tugas SKP. Jadi yang ada di sebelah kiri atas. Lanjut klik menu tambah capaian tugas SKP. Untuk penyusunan atau pelaporan capaian tugas SKP tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Bapak Ibu tinggal pilih capaian SKP yang akan dijadikan acuan. Contoh misalkan saya melaksanakan sosialisasi, kuantitasnya 1, biayanya 0, uraian pekerjaan, melaksanakan sosialisasi secara daring di lingkungan Kabupaten Gianyar. Pelaksanaan kegiatannya dilakukan pada tanggal 15 Oktober. Menu choose file ini adalah untuk melampirkan foto bukti pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau saat ini kami tidak mewajibkan kepada Bapak Ibu untuk mengupload bukti pelaksanaan kegiatan. Jadi setelah ini terisi, laporan capaian tugas ini sudah diisi, silakan klik simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi pada tanggal 15 Oktober saya melakukan beberapa pelaporan, yaitu melaksanakan sosialisasi secara daring di lingkungan Kabupaten Gianyar, mengacu kepada SKP yang mana, kuantitasnya berapa, dan dilaksanakan pada tanggal berapa. Jadi rutinitas atau tanggung jawab yang Bapak Ibu lakukan setiap bulannya adalah seperti ini, melakukan pelaporan capaian tugas SKP. Jadi untuk mengetahui capaian kinerja per bulan Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu rutin melakukan pelaporan tugas SKP, untuk mengetahui rekapitulasi capaian kinerja Bapak Ibu dapat mengakses atau melihat ke menu rekap capaian yang ada di sebelah kiri. Jadi di menu ini, Bapak Ibu bisa melihat perbandingan atau capaian kinerja per bulan sesuai dengan
apa yang sudah Bapak Ibu targetkan sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu realisasikan. Sebagai contoh, pada bulan Januari Bapak Ibu menargetkan 14, realisasinya 15. Prosentase capaian kinerja per bulan Bapak Ibu bisa lihat pada tabel yang ada di atasnya. Jadi meskipun kita merealisasikan lebih, namun targetnya, realisasinya, prosentase capaian kinerjanya tetap 100%. Begitu juga di bulan Februari, dari target 220, ternyata kita realisasikan 19, maka prosentase capaian kinerja hanya 95%. Begitu seterusnya sampai di bulan Oktober, dari target 17, baru terrealisasi 9, maka prosentasenya sebesar 52,9%. Sebagaimana informasi yang sudah diberikan bahwa untuk pembayaran tunjangan kinerja itu berdasarkan dua kriteria, kehadiran dan kinerja. Untuk kinerja Bapak Ibu bisa merealisasikan capaian kinerja Bapak Ibu melalui tahapan tadi. Dan Bapak Ibu juga bisa mengetahui prosentase capaian kinerja melalui menu ini. Untuk kehadiran, Bapak Ibu bisa melihat prosentase kehadiran Bapak Ibu melalui menu rekap absensi. Jadi dari menu rekap absensi ini, Bapak Ibu bisa mengetahui durasi jam kerja per bulan berapa, target yang sudah direalisasikan berapa, dan prosentase per bulannya berapa. Memang untuk kondisi saat ini masih ada beberapa sekolah yang mungkin, atau sebagian besar sekolah mungkin belum menerapkan aplikasi face detector. Jadi untuk rekap absensi ini diambil dari aplikasi face detector, jadi aplikasi berbasis pengenalan wajah. Nah, untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan yang belum menggunakan aplikasi face detector, nanti kami akan informasikan kontak person rekan kita yang ada di Kominfo, sehingga Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan teknis penggunaan aplikasi face detector ini. Apakah menggunakan HP masing-masing PNS atau mungkin seperti apa. Lanjut, untuk mengetahui posisi prosentase kehadiran Bapak Ibu per harinya, Bapak Ibu dapat melakukan update prosentase kehadiran. Jadi untuk mengupdate prosentase kehadiran, Bapak Ibu silakan mengupdate melalui menu yang ada di sebelah kanan ini. Jadi sesuai kursor yang tunjuk. Jadi silahkan klik menu yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan target durasi jam. Silahkan diklik, maka otomatis dari sistem akan menyinkronkan data dengan database aplikasi berbasis wajah. Ketika sudah Bapak klik, lanjutkan, maka prosentase kehadiran akan diupdate per hari itu. Nah, sebagai contoh pada bulan Oktober, prosentase kehadiran tiang pribadi baru 27,65%. Bisa dilihat secara grafik, bisa juga dilihat ke sebelah kiri sesuai dengan tampilan prosentase angka. Jadi ini prosentase kehadiran, durasi jam kerja sekian, dari target sekian. Selanjutnya untuk mengetahui rekap TPP yang diterima, Bapak Ibu bisa melihat di menu rekap TPP. Jadi pada menu rekap TPP ini, Bapak Ibu akan mengetahui besaran TPP yang diterima per bulan. Untuk tampilan ini merupakan tampilan TPP pada bulan berjalan. Jadi pada bulan Oktober per tanggal sekarang, saya baru menerima TPP atau besaran TPP yang tercapai sebesar sekian. Besaran TPP ini diperoleh dari prosentase kehadiran sebesar 27,65%, dikali bobotnya 40%, sehingga diperoleh nominal sebesar sekian. Untuk kinerja, prosentase capaian kinerja sebesar 52, sekian persen, bobotnya 60%,
dan nilai nominal diperoleh sekian. Jadi dari dua kriteria tadi digabungkan, maka jumlah TPP bersih per tanggal sekian sebesar sekian. Jadi kenapa kami menyarankan kepada Bapak Ibu untuk pelaksanaan pelaporan capaian tugas SKP itu dilakukan dari bulan Januari sampai dengan sekarang, sehingga Bapak Ibu bisa memprediksi, selain pembiasaan, Bapak Ibu juga bisa melihat atau memprediksi besaran TPP yang diterima per bulannya. Untuk melihat besaran TPP per bulannya, Bapak Ibu bisa mengecek tabel yang ada di bawahnya. Jadi dari bulan Januari diperoleh sekian, Februari sampai dengan Oktober. Jadi tahapan-tahapan SKP dalam Sikepo seperti tadi sampai akhirnya Bapak Ibu bisa mengetahui rekap tunjangan yang diterima setiap bulannya. Jadi secara umum untuk simulasi aplikasi Sikepo ini seperti ini. Selanjutnya, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan implementasi aplikasi Sikepo ini, kami persilakan terlebih dahulu, dan nanti kepada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang tiang tunjuk, kami persilahkan untuk mengaktifkan suara. Jadi untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengacungkan tangan, dan bagi rekan yang tunjuk silahkan menilai suara. Menilainya. Jadi silahkan kepada rekan kita dari SMA 1 Sukowati. Jadi mohon kepada SMA 1 Ubud untuk menonaktifkan suara. Tes, bisa didengar? Silakan Pak dari SMA 1 Sukowati. Yap, terima kasih atas waktunya, Om Swastiastu. Mohon maaf yang hanya mewakili dari teman kami yang di staf TU, khususnya PNS yang di SMA Negeri 1 Sukawati. Terkait dengan itu, ada beberapa pertanyaan yang muncul yang sudah dipaparkan tadi, ada beberapa yang misinformasi atau memang kekurangan pahaman kami terkait dengan tugas pokok sebagai guru, yaitu tadi kan di input 1 tahun, yaitu mengajar bisa ditaruh di bulan mana saja. Nah, di sana pada SKP-nya kan memuat angka kredit untuk guru karena mengajar. Jadi guru tersebut mengira angka kreditnya dibagi 12. Jadi dia melakukan, karena dia melakukan pekerjaan hampir setiap bulan, tiap hari sampai setahun, dia menginputkan 12 bulan. 12 bulan secara kuantitas. Dikalikan angka kredit, jadinya angka kreditnya besar. Nah, pada saat ini yang bersangkutan mengalami kesulitan yaitu karena sudah confirm kontrak. Jadi mohon petunjuknya untuk membatalkan confirm kontrak itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu permasalahan di kita karena kan menggunakan SKP 2020 ini. Kami di sekolah SMA 1 Sukawati kebetulan kepala sekolah di per Januari 2020 masih PLT. Kemudian di bulan Maret, awal Maret ada kepala sekolah definitif. Tapi SK-nya per 24 Februari. Nah, ini nanggung. Yang mana mau dipakai atau mulai dari mana kami akan memulai SKP-nya, apakah mulai dari kepala sekolah definitif atau mulai di Januari dari kepala sekolah PLT.
Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu pada saat melaporkan SKP-nya, itu yang kemarin, itu kan setiap hari kerja. Yang SKP yang kemarin kan setiap hari kerja, menginputkan apa pekerjaannya. Tapi yang sekarang, selesai melakukan tugasnya. Apakah seperti itu yang dimaksud? Apa bagaimana? Misalnya setiap hari, kalau TU, misalnya persuratan, dia menargetkan 1000 surat per tahun. Misalnya tiap hari dia tidak ada tugas itu. Setiap hari dia tidak ada, setiap hari mungkin ada dalam 1 minggu ada beberapa surat atau ada kosong. Apakah yang diinput pada saat itu dia mengerjakan pada bulan ini dia targetnya di 1 hari itu sudah 90 surat itu misalkan. Nah kan yang jelas di per bulannya ada. Tapi yang di guru ini baru tadi dapat penjelasan bahwa dia bisa kalau yang mengajar itu untuk poin 1-nya itu boleh di mana saja ditempatkan bulannya, kan gitu laporan tahunannya. Nah, itu aja dulu Pak. Terima kasih, biar tidak melebar juga. Ya, banyak yang mau ditanyakan juga nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi, memang mungkin ada mispersepsi terkait dengan bagaimana kita membreakdown target bulanan. Mungkin termasuk juga bagi rekan-rekan yang ada di sekolah lain. Berbeda halnya ketika penentuan target tahunan itu bagi jabatan fungsional lain. Kalau untuk jabatan fungsional guru, sesuai dengan Permenpannya, memang untuk setiap pelaksanaan tugasnya rata-rata target tahunannya hanya 1. Contoh, untuk 1 laporan penilaian kinerja kepala sekolah, nilainya bisa langsung sekitar 22, sekian, atau mungkin 19, sekian, tergantung jenjang pangkatnya. Kalau untuk jabatan fungsional lain, terkadang untuk 1 uraian tugas itu mereka nilainya hanya 0,0035 atau 0,008 dan seterusnya. Sehingga memang target tahunannya sangat banyak, bisa ratusan atau mungkin puluhan. Untuk kondisi guru, makanya kenapa kami sampaikan tadi silahkan ditempatkan pada salah 1 bulan, karena sudah pasti angka kredit yang muncul adalah perkalian dari nilai angka kredit per butir kegiatan dikali dengan kuantitas yang ditargetkan. Oleh karena itulah kami tidak menyarankan bahwa angka kredit tadi atau kuantitas tadi dibagi menjadi 12. Tidak. Karena itu akan berpengaruh terhadap besaran angka kredit pada uraian tugas, pada salah 1 uraian tugas. Contoh, untuk merencanakan pembelajaran, tentunya kita harus tetap buatkan 1, karena besaran angka kredit berdasarkan konversi dari laporan penilaian kinerja, itu sudah diperoleh sekitar, seperti yang sebutkan tadi, bisa 19 langsung, atau bisa 10, atau mungkin 29 langsung. Jadi itu tempatkan pada salah 1 bulan. Itu yang pertama. Bagi rekan-rekan yang sudah terlanjur confirm kontrak, silahkan dilanjutkan, tidak apa-apa. Jadi tujuan utama dari simulasi ini adalah, atau uji coba ini adalah, permasalahan-permasalahan yang ditemui saat ini tidak terjadi lagi ketika ini sudah berjalan dengan efektif. Yang kedua, tahapan dari awal login sampai dengan pelaporan capaian tugas SKP sudah bisa dilakukan. Artinya Bapak Ibu sudah terbiasa untuk melakukan tahapan-tahapan tadi. Apalagi untuk pelaporan capaian tugas SKP itu juga sudah terbiasa dilakukan. Jadi itu tujuan utamanya. Meskipun salah dalam penyusunannya sudah dikonfirm kontrak, untuk saat ini silakan dilanjutkan. Selanjutnya untuk penentuan SKP pada Sikipo sebenarnya sama dengan pada saat Bapak Ibu menyusun SKP di awal tahun. Jadi dia tidak bergantung apakah pada saat posisi kepala sekolah definitif atau pada saat posisi
kepala sekolah masih PLT. Jadi penyusunan SKP itu tetap dilakukan di awal tahun. Terlepas apakah jabatan sekolah masih PLT atau definitif. Ketika dia definitif, silakan langsung ditunjuk pejabat yang menjadi kepala sekolah. Ketika pun jabatan kepala sekolah PLT, silakan diisi pejabat yang ditunjuk sebagai PLT. Selanjutnya untuk pelaporan capaian harian, memang kalau konsep terdahulu kan kita mewajibkan untuk melakukan pelaporan setiap hari. Berdasarkan pengalaman kita, nah selain kita juga tidak ingin terlalu banyak memberatkan para pegawai, terutama juga guru yang mungkin sudah saking banyaknya menghandle tugas-tugas, belum lagi tuntutan yang lain. Jadi untuk konsep yang kita buat saat ini adalah setiap pegawai itu memiliki target kinerja bulanan. Ketika yang bersangkutan sudah mencapai target kinerja per bulan itu, jadi otomatis capaian kinerja pada bulan itu sudah tercapai, jadi otomatis mereka tidak memiliki kewajiban lagi untuk selalu atau setiap hari melaporkan capaian kinerja. Makanya tadi kami sampaikan pelaporan capaian ini adalah pelaporan capaian kinerja bulanan, bukan harian. Jadi selama target per bulan itu tercapai, berarti tanggung jawab yang bersangkutan untuk merealisasikan pekerjaan sudah terwujud. Itu terkait dengan pertanyaan yang ketiga. Mungkin sekian Bapak. Semoga bisa dipahami. Tolong diinformasikan juga kepada rekan-rekan yang lain. Selanjutnya kira-kira dari sekolah yang lain, dari SMK 1 Sukawati. Kami persilahkan. Tolong diaktifkan suaranya Pak Nge. Klik yang di pojok kiri bawah Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang pertama yang tanyakan terkait dengan target breakdown, target bulanan. Di sana dibahas tadi di mana bisa ditempatkan seandainya punya satu SK atau satu sertifikat. Atau contoh seperti SK sebagai operator dapodik, itu kan satu SK. Terus pelaksananya setahun kadang-kadang tiap hari, kadang-kadang seminggu bisa terus bekerja, itu contohnya. Apakah di mana ditempatkan itu boleh bebas untuk pelaksananya gitu. Itu pertama. Kedua, teman-teman di guru kebanyakan yang paling salah memasukkan adalah angka kreditnya. Angka kredit seperti sertifikat atau workshop, kebanyakan itu salah. Kami mohon kalau bisa ada share angka kreditnya itu terkait dengan pelaksanaan workshop atau dan apa itu piagam itu. Itu aja, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bapak. Tolong dinonaktifkan suaranya nggih. Jadi untuk pertanyaan pertama terkait dengan pelaksanaan pekerjaan contoh sebagai operator dapodik. Nah, niki tergantung bentuk uraian tugasnya seperti napi. Kalau misalnya sebagai operator dapodik niko melakukan update data, tentunya satuannya nanti berupa data. Berapa data yang diupdate melalui aplikasi dapodiknya. Jadi bukan satu SK. Tergantung uraian tugas jabatan operator tersebut. Jadi output dari pelaksanaan tugas operator dapodik itu apa? Itulah yang menjadi satuan termasuk juga targetnya berapa. Jadi belum tentu satu, karena sebagai operator dapodik tentunya banyak pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya untuk masalah angka kredit, Bapak jadi bisa mengacu ke Permenpan tentang Jafung Guru dan angka kredit nih. Seharusnya yang lebih paham ini adalah rekan-rekan kita yang jabatan fungsional guru. Jadi mereka yang lebih mengetahui setiap butir pelaksanaan kegiatan itu berapa angka kreditnya. Kalau kami
pribadi secara teknis detail untuk besaran angka kredit kami juga tidak terlalu paham. Namun yang jelas setiap jabatan fungsional sudah ada aturan baik dari Permenpan maupun mungkin peraturan bersama tentang jabatan fungsional, dalam hal ini jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Jadi besaran angka kredit per butir kegiatan sudah ada di sana. Jadi silahkan searching aturan-aturan terkait dengan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Ya, semoga bisa dipahami Pak Nge. Selanjutnya dari SMK 1 Mas Ubud. Kami persilahkan. Mohon izin Kak, suaranya terdengar nggak? Siap, terdengar. Oke. Mohon izin kami ada beberapa pertanyaan. Jadi secara teknis mungkin sudah tadi banyak teman-teman yang nanyain. Jadi Tiang mau nanyain gini. Jadi kalau misalnya nih satu hari batas waktu penginputan kegiatan itu misalnya sampai jam 12 malam misalnya. Tapi kita lupa nginput kegiatan kita selama satu hari itu misalnya karena aktivitas kita mungkin banyak lewat dari satu hari, apakah kegiatan kita di hari sebelumnya itu bisa diinput lagi di hari berikutnya, atau akan kegiatan yang kita lakukan itu akan hangus sehingga TPP kita akan berkurang, kan seperti itu. Kemudian itu pertanyaan yang pertama, apabila terjadi lupa penginputan kegiatan di hari yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, apabila di pertengahan tahun kita mendapat tugas tambahan dari atasan kita, tapi kita tidak tahu kegiatan itu akan diberikan kepada kita. Jadi kan kita secara otomatis harus mengubah kembali SKP yang sudah kita input di awal tahun. Bagaimana prosedur penginputan SKP perubahan tersebut. Kemudian karena kita di awal tahun juga tidak tahu akan ada tugas tambahan tersebut, sehingga kita harus menginputnya itu di pertengahan. Di akhir tahun, otomatis kita akan memiliki 2 SKP. Nah, nanti yang SKP-nya itu apakah akan dicetak dalam 2 dokumen atau akan jadi 1 dia dokumennya di dalam 1 tahun itu. Kemudian pertanyaan, ini bukan pertanyaan tapi sedikit permohonan. Mungkin bisa diberikan kami simulasi bagaimana cara menilai atasan ataupun bawahan kita pada saat penginputan ke Sikipku ini. Sekian dari kami Kak, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertama terkait dengan batas penginputan kegiatan, sebagaimana informasi kami tadi bahwa pelaporan capaian tugas SKP ini adalah pelaporan capaian kinerja per bulan. Jadi bisa dilakukan setiap hari, bisa dilakukan setiap minggu. Jadi dalam sebulan itu yang jelas Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan pada bulan itu. Jadi meskipun pelaporan kegiatannya sudah lewat, misalkan sekarang melakukan kegiatan tapi baru kita laporkan minggu depan, tapi masih dalam bulan yang sama, tidak masalah. Jadi tidak apa-apa. Selanjutnya untuk pelaksanaan tugas tambahan. Jadi untuk pelaksanaan tugas tambahan itu sebenarnya tidak mempengaruhi penyusunan SKP. Jadi untuk tugas tambahan, terutama teman-teman yang mungkin ditunjuk sebagai PLT atau mendapat penugasan untuk tergabung dalam tim apa, itu dapat difasilitasi melalui menu tugas tambahan. Jadi kalau penyusunan SKP biasanya di akhir tahun, pada saat penyusunan penilaian capaian SKP itu paling bawah ada kolom tambahan tugas tambahan. Jadi ketika kita diberikan tugas tambahan 1 sampai 3 tugas tambahan, maka akan memperoleh nilai 1. Ketika kita memberikan tugas tambahan 4 sampai 6 akan memperoleh nilai 2, di atas 7 dapat nilai 3. Jadi SKP-nya hanya tetap 1, tidak ada dibuat lagi sesuai dengan penambahan tugas itu. Cuman memang kalau kita berbicara tugas tambahan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perhitungan TPP. Untuk teman-teman yang diberikan tugas tambahan,
dan mempengaruhi artinya mengurangi jam kerja di mana kinerja Bapak Ibu terkuras habis untuk melaksanakan tugas tambahan, kami juga bisa memberikan solusi untuk pelaksanaan tugas tambahan itu bisa dibuatkan salah satu uraian tugas SKP, yaitu melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. Jadi ketika Bapak Ibu menuangkan atau membuat uraian tugas melaksanakan kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, maka pelaksanaan kegiatan atau kinerja Bapak Ibu yang selama ini melaksanakan tugas lain, tugas tambahan itu bisa dilaporkan di sana, sehingga kinerja Bapak Ibu dapat diukur dan mempengaruhi capaian kinerja bulanan Bapak Ibu. Itu terkait dengan tugas tambahan. Langsung terkait dengan simulasi, untuk penilaian atasan, bawahan, ini sebenarnya belum informasikan tadi, tapi dalam aplikasi sudah terfasilitasi. Bagi Bapak Ibu yang memang diberikan tugas sebagai pejabat struktural, dalam hal ini Kasubag TU, tentunya Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk memberikan penilaian kepada bawahan. Nah, untuk konsep yang sekarang, dengan diterapkannya PP 30 tahun 2019, penilaian perilaku itu tidak hanya dilakukan oleh atasan kepada bawahan, namun juga dilakukan oleh atasan, oleh rekan sejawat, maupun bawahan. Jadi konsep penilaian ini disebut dengan penilaian 360 derajat. Ini dimaksudkan untuk menjamin objektivitas penilaian pekerjaan seseorang, penilaian perilaku seseorang. Jadi lebih kepada perilaku seseorang, perilaku kerja seseorang. Nah, bagaimana mekanisme penilaiannya? Sebenarnya sudah kita informasikan lewat panduan yang kita share waktu sosialisasi, atau bisa Bapak Ibu unduh kembali melalui link yang sudah kami share di chat tadi. Jadi ada beberapa link untuk absensi, link untuk tutorial, maupun link untuk materi Sikepo. Jadi bisa dilihat di sana. Terkait dengan pemberian penilaian juga ada range penilaiannya di sana. Silakan Bapak Ibu mengacu kepada panduan yang sudah kami informasikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kira-kira dari rekan yang lain, dari SMA 1 Ubud kami persilahkan. Inggih,